Makassar nih ya. Iya, di Kota Makassar kok. Oh iya, Mas Roni. Nah, ini kan kita apa namanya? Tadi kita sempat ngobrol ya kalau Mas Iya, Roni iya. ini dulu pernah kuliah di STT ya. Iya, di STT Jafri, Makassar. Oke. Oke, jadi dari kecil memang sudah lahir di dalam keluarga Kristen ya, Mas ya. Iya kok, dari kecil. Oke. Nah, Mas Roni sendiri jadi bersahadatnya di bulan apa? Di bulan Agustus kemarin, tahun 2022. Oh, berarti belum lama ya. Iya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Donditan yang dikibuli, yang dibohongi oleh seorang mu'alaf asal Makassar yang katanya sudah mu'alaf baru-baru ya. Tetapi di ending videonya, ending kesaksian daripada seorang mu'alaf ini ternyata dia itu ya mu'alaf sebelum meja hijau atau sebelum ujian skripsi, karena dia katanya udah sampai 8 semester di sekolah STT Jeffrey Makassar kata dia ya teman-teman sekalian ya. Nah katanya sebelum meja hijau itu dia sudah mu'alaf dan ternyata dia selesai itu 2003 karena dia masuk itu antara 98 99 katanya ya, 1998 dan 99. Teman-teman sekalian, ternyata dalam pernyataannya di awal dia mu'alaf itu 2022 bulan Agustus. Jadi ini sangat kontradiksi dengan kelulusannya dan mu'alafnya sebelum ujian skripsi. Nah teman-teman sekalian, kita simak videonya. Seperti apa kebohongan daripada seorang mu'alaf ini, kita lihat berikut ini. Nah, berarti ini masih ada lah anget-angetnya lah ya gitu ya. Oke. Masih ya, alhamdulillah kok. Nah gini, boleh Mas Roni boleh nggak ceritain sedikit tentang Mas Roni dan juga keluarganya, dari latar belakang apa, dari suku apa, terus kemudian pendidikan atau pekerjaan mungkin. Silakan Mas Roni, nanti kita bisa kembangkan gitu ya. Oke. Iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Roni Rompas dari Makassar. Saya baru mualaf bulan Agustus tahun kemarin. Jadi saya dari kecil sampai dapat hidayah itu agamanya Kristen Protestan. Oke. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua. Kalau ibu ikut aja. Oke. Saya SD sampai SMA sampai masuk kuliah agama Kristen Protestan. Oke. Saya kuliah di STT Jafre Makassar di Jalan Gunung Merapi. Jafre ya Mas ya, STT-nya ya. Ya, STT Jafre, Sekolah Tinggi Teologi Jafre. Oke. Sampai semester berapa Mas? Sampai semester 8 pas ujian meja. Oke. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Oh gitu. Jadi, udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Udah penginjilan ke daerah. Tapi alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. Loh, Nah, jadi itu masuk semester 8 itu berarti udah ujian ini, ujian skripsi gitu. Iya, udah ujian skripsi kok. Oh, Udah mulai terus nyusun pada skripsi. waktu ujian itu bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian Nah, kayak, belum ujian akhir belum. Nah, terus Masih- pada waktu masih- itu Iya. gimana? Pada waktu itu gimana? Masih ujian meja. Cuma waktu itu udah buku ujian meja saya udah masuk ke dosen.
Oke. Dosen udah manggil, tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Oke. Nggak Terus? lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh, kajiannya Islam. Ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya, bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Nah, kata dosen saya, kenapa? Kayaknya ada sedikit terkendala dari hati saya. Jadi si Roni Rompas ini dia suka dengar pengajian teman-teman ya. Nah, pada waktu dia sudah mau ujian meja hijau, ujian skripsi, dia ditelepon temannya supaya ikut pengajian di sana dan dia ikut. Nah, setelah dia sudah ikut, nah dia telepon dosennya. Dia katakan saya nggak mau lagi ikut ujian itu. Ya, karena ada sesuatu hal yang mengganjal. Yuk kita lanjut ya. Antara milih Kristen atau Islam. Oke. Kalau masalah hidayah itu kalau masalah hidayah mah bukan masalah kendala sedikit, itu mah kendala banyak itu mah. Iya, kendala Ya. banyak. Iya. Oke. Ya, dosen saya kaget, marah. Nah, terus Dosennya marah. Nah, akhirnya Dosennya. saya jelaskan. Oke. Saya berdua datang ke ke rumah asrama dosen. Oke, dia datang ke rumah Saya dosen. juga di belakang. Ya. Nah, akhirnya saya jelaskan, saya pilih kayaknya mau masuk Islam nih. Jadi saya jelaskan semua apa-apa yang kesalahan dari dalam Bible. Oke, ada kesalahan di Akhirnya Pak Bible. dosen akhirnya mengerti juga sih. Oke, Malah dosennya. sempat saya bilang, Pak dosen nggak mau masuk Islam juga. Ini beneran ini, kalau dipikir secara logika ini benar ini. Jadi setelah dia ada niat atau rencana untuk mau masuk Islam, dia juga ajak dosennya. Nah, ini menurut ceritanya loh ya. Nah, dosennya lucu sekali di dalam ceritanya. Coba lihat ya. terus kata Pak dosen apa tuh, Mas? Pak dosen bilang, ntar dulu deh, pikir-pikir dulu. Saya bilang, cocok juga apa yang kamu bilang. Cocok juga apa yang kamu Oh gitu bilang. ya. Apa? Nah, Iya. boleh nggak Kebetulan ini Mas Roni ngomong. Iya. Boleh nggak Mas Roni cerita ke saya ya supaya didengar juga. Ya. Apa yang Mas Roni katakan kepada dosen itu gitu, kesalahan Oke. di Bible-nya itu apa gitu? Apa? Nah, saya mulai buka dari surat Matius. Oke, surat Matius. Oh Mereka iya. kan mengatakan, mereka kan Yesus itu Tuhan. Saya bilang salah itu Pak. Nih Oke. baca nih Matius. Nih Yesus menyebut dirinya cuma sebagai utusan. Oke. Terus Masalah lama juga ini. cuma satu, hanya Allah yang Esa Tunggal. Oke. Nggak bisa terbagi-bagi. Nah, terus saya bilang, oke, benar pemikiran logika kamu benar. Terus Yang kedua, terus aku bilang, nih penebusan dosa di kayu salib tuh nggak ada. Oke. Yang nebus dosa Yesus itu kan Allah yang ngampuni. Bukan Yesus yang nanggung dosa manusia. Yesus kan sama-sama manusia. Oke. Nah, kata dosennya Terus? benar juga, masuk logika juga kok. Terus dosennya nggak ngasih itu, nggak ngasih Yohanes 1 ayat 1. Masa dosennya begitu? Enggak ngasih. Dosennya diam aja. Kalau saya lagi komen dia diam aja, cuma iyakan aja, berpikir dengan logika juga sih. Jadi saya bilang tapi gini. jangan ditaksir pakai taksir Alkitab dulu. Pikir Oke. aja pakai logika aja dulu. Masuk di akal enggak? Karena ini alam dunia nyata, bukan ini. Oke. Tapi gini, Mas Iya. Roni, ini Nanti menarik di mungkin akhir itu ya. udah agak terlalu jauh ya. Tapi gini, Iya. sebelumnya gini, Mas Roni bisa mempertanggungjawabkan bahwa Mas Roni benar pernah kuliah di STT Jafri tadi itu ya. Oke. Insya Allah bisa kok. Ya, bisa Oke, dipertanggungjawabkan. nah maksud saya begini, biasanya kalau ada orang yang ngobrol sama saya begini nih ya, nanti biasanya ada aja orang yang, wah itu palsu tuh, nggak bener katanya, itu mah ngarang misalnya, misalnya apa namanya, cuma jadi-jadian gitulah, Ya. bikin-bikinan gitu. Iya kok. Nah, Mas Roni bisa ini ya, pertanggungjawabkan ya bahwa Mas Roni memang benar Insya Allah kok. pernah kuliah Bisa di saya pertanggungjawabkan kalau saya kuliah di STT Jafre. Oke. Oke. Saya dulu Nah, saya tapi dulu maksud- di angkatan 99. 98 99.
Oh, masuknya tahun 99. Iya, angkatan 98 99. Oke. Oh, 98 99 berarti sampai Iya, kok. tahun berapa tuh? 2000 2003. 2002 2003. Oh, 2003 ya. Baik, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama dan kalian sudah tahu ya. Di awal tadi katakan dia mu'alaf ya di tahun 2022 bulan Agustus. Tapi ternyata di ending kesaksiannya dia mu'alaf itu bahkan sempat mengajak dosennya. Wah, luar biasa ya. Dosennya pun iya-iya saja. Oh, secara logika katanya. Yang penting udah secara logika katanya ya. Pikirkan, nggak usah pakai dalil-dalil dulu, pikir secara logika saja. Masa Yesus itu bisa menebus dosa, ya kan gitu. Nah, dosennya pun tidak ada perlawanan dan setuju-setuju saja dengan apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Lalu teman-teman sekalian juga dia mengatakan tadi semua keluarganya ya pendeta ya. Saudara-saudara bapaknya itu pendeta. Ya. Jadi itu semua adalah kebohongan. Ya. Dan juga tadi ketika dia menyebutkan misalnya di surah Matius, kekristenan tidak pernah mulai dari sejak anak sekolah minggu hingga sampai mereka besar, itu mereka selalu menyebutnya kitab Matius, bukan surah. Kalau sudah menggunakan kata surah, itu sudah jelas beragama Islam. Dan jelas teman-teman sekalian, kalian sudah menilai tadi kelulusannya saja itu harusnya 2003 ya, 2003. Tetapi dia mu'alaf 2022. Jadi baru beberapa tahun yang lalu. Kalau kelulusannya katanya dia mu'alaf dapat hidayah, itu sebelum meja hijau. Ini sudah ngawur dan ya jelas-jelas ini sebuah dusta. Tetapi tidak masalah kawan-kawan. Karena memang di ajaran agama Donditan ini kan boleh berdusta dalam 3 hal ya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Satu-satunya agama yang mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal hanyalah ajaran agama si Donditan ya. Jadi teman-teman sekalian jangan tergiur, jangan juga kita merasa kehilangan ketika ada yang mu'alaf. Karena buat saya itu biasa saja. Karena mereka tidak mengerti tentang kekristenan itu. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.